Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hi wabarakatuh. guys, welcome to Podroom. So buat kalian yang belum tahu apa itu Podroom, di sini aku mau jelasin bahwa Podroom ialah podcast rumah kurma, yang dimana kita membuat sebuah program podcast santai. Jadi di sini aku kedatangan tamu yang spesial, yaitu Mem Imah. So buat kalian yang belum tahu siapa aku kenalin. Nama aku Marcelia Audina, biasa orang manggil aku Marcel. Aku salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. So, aku kedatangan tamu yang luar biasa. Let's introducing herself, ma'am. My name is Rohima. You call me Mem Rohima. I live in Jakarta and my job in University Islam Asy-Syafi'iyah. And my experience is lecture in University Islam Asy-Syafi'iyah. Okay. And then Just it. Oke, jadi teman-teman, di episode minggu ini, aku bakal ngebahas tentang pentingnya menguasai bahasa asing di era 5.0. Jadi aku bakal nanya beberapa pertanyaan kepada Mem Imeh sebagai narasumber di episode minggu ini. Baik, Mem. Menurut Mem, pentingnya menguasai bahasa asing di era sekarang ini tuh apa sih? pentingnya ya menguasai bahasa asing di era 4.0 itu sangat penting, important ya, because biasanya harus dipelajari dengan cepat dan benar. Nah, di sini banyak parents ya, antara mother and father itu memiliki dua bahasa ya. Jadi misalkan father English and mother itu Indonesia. Jadi untuk di era sekarang, dari mulai kecil, anak-anak masih kecil itu sudah dibiasakan dua bahasa. Ya, bilingual system. Yes, bilingual system. So, oke, aku ada beberapa pertanyaan akan aku tanyakan kepada Mem. Yang pertama, mengapa bahasa internasional itu menggunakan bahasa Inggris? Ya jelas, bahasa internasional now itu English ya, because di industrial khususnya untuk bekerja itu harus ya introduce yourself and myself and experiences kita, bukan hanya in English tapi Jepang ya, di industri, kawasan industri yaitu di Jakarta atau di Bekasi ya, khususnya di daerah DKI itu sangat dibutuhkan sekali bahasa asing ya. Jangankan dua bahasa, Indonesia dengan bahasa English ya. Menurut teori Chomsky itu juga sudah diterapkan bagaimana bahasa ibu ya. Ya, nah kita kan taunya bahasa ibu, tapi kan kita belajar dari bahasa Inggris itu seperti apa, dari penguasaan vocabulary ya, every day ya. You speaking English every day? Yes, I can speaking English every day. Nah, otomatis di menguasai bahasa Inggris ini sangat important ya. Juga kebetulan saya kan bahasa Jepang juga, di bidang bahasa Jepang, jadi bagaimana ojiginya, sopan santunnya gitu kan saat itu juga. Jadi jiko shokai de dozo yoroshiku onegaishimasu gitu. Nah itu sangat enjoy belajar bahasa asing tuh, enak dan menarik bagi saya gitu. Mungkin ketika kita menguasai bahasa asing, value kita bakal naik, ya nggak sih, Mem? Wow, iya dong, spektakuler ya. Value, budget dan event itu sangat dibutuhkan untuk terutama untuk seorang entrepreneur ya. Entrepreneur dua bahasa asing dan dipekerjakan di dunia perkantoran khususnya. Ya, anak-anak zaman sekarang, milenial zaman now dibandingkan dengan zamannya saya, zaman purba kali ya, zaman batu. Nah, oleh karena itu, hai guys, jangan
menyerah. Mungkin Anda takut dengan belajar bahasa Inggris dari conversationnya, spellingnya, jangan ya. Kalau bahasa Jepangnya itu dari bungkainya, kalimatnya, nah kaiwannya, nah itu pasti differences. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ya Mem ya. Yes. Mengapa bangsa Indonesia diharuskan belajar bahasa asing, contohnya seperti belajar bahasa Inggris? Ya. Mengapa? Ya, kenapa harus belajar bahasa Inggris? Ya tadi saya kembalikan lagi ke melakukan varians dalam bahasa asing, ya, dengan cara keterkaitan satu sama lain. For example, nih ma'am dengan my doctor and my son. Nah, every day speaking English, from ya, get up, wake up, ya, and then so activity, learning and experiences juga. Jadi pengalaman itu experiences, this is important ya. Oke, sangat penting banget ya bagi Yes. kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh? Oke. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah manfaat belajar bahasa Inggris? Manfaatnya apa menurut Mem sendiri? Wow, manfaatnya banyak sekali ya. Ya, banyak sekali Ya, pasti ya. Salah ya, satunya apa tuh? ada manfaat untuk belajar bahasa asing itu. Satu, bisa membuat kita percaya diri in the Ya, case. confidence ya. Ya, confidence. Jadi level confidence itu sangat yang paling important dan paling urgensi pada saat kita mendesak. Nah, ya ada desakan untuk meminta entrepreneur, itu paling utama manfaatnya ya. Kemudian yang kedua itu bisa kita atur timesnya, misalkan weekend me time ya. Nah, di saat quality time itu juga bisa kita communication in English. Di saat kita lagi wongkong ya, bahasa sekarang ya. Nah, wongkong anak remaja di kafe atau di tempat-tempat yang mengasyikkan, yang enjoy, apalagi kita ada namanya kampung Inggris. Iya. Nah, itu. Khususan. Yes, itu I like learning in kampung Inggris, Yes. Pare. Nah, Same itu. as me. Yes, saya suka. Jadi ada pada saat itu kita liburan untuk ke one month, itu kita pergi ke sana ya dengan target in English lancar. Oke, speakingnya itu dapat gitu ya? Yes, speaking. Jadi lebih ke action plan ya, lebih ke langsung bicara. Ya, Practice and banyak teori tidak. Ya, karena as I know, practice is makes perfect, isn't it? Yes, jadi gitu ya, oke. Selain itu manfaat bisa bahasa Inggris itu kita bisa keliling ke luar negeri, betul nggak sih? Ya, betul ya. Kalau keliling luar negeri bukan hal yang aneh sih bagi saya, biasa aja Saya sih. belum pernah soalnya. Ya, karena belum tentu juga orang United Kingdom itu ya bisa American. Oh, American accent. Iya, jadi banyak ya. Contoh di Jepang, negara Jepang ya, itu tidak bisa untuk in English. Oh, berbicara bahasa Inggris mereka belum bisa. Tidak bisa. Tidak. Jadi tidak semua orang di sana itu harus pintar bahasa Inggris, bahkan dia tidak tahu itu bahasa Inggris ya. Kalau negara Jepang ya. Padahal bahasa Inggris itu sangat penting. Ya, itu kualitas dan Benar-benar. kuantitas untuk belajar itu very very important ya. And selain itu kita ketika kita menguasai bahasa Inggris, kita mempunyai peluang bekerja di perusahaan terbesar. Yes. Bukan seperti itu? Ya, bagus. Ya, pada saat itu my experience ya, 360 kosakata saya kuasain, itu langsung saya terjun di dunia industri perusahaan asing ya. Wow, itu adalah paling pengalaman yang paling
yang saya idam-idamkan, yaitu di perusahaan Semikon Indonesia, di mana di tempatnya di Jababeka. Itulah saya terjun langsung dengan pimpinan saya adalah orang Jepang, sekaligus ada orang Inggrisnya. Jadi dua bahasa saya kuasain pada saat menjadikan divisi saya di pekerjaan itu. Really amazing. Yes, sugoi ini. Sugoi. Apa tuh artinya? Sugoi itu kalau bahasa Inggrisnya amazing. Amazing. Kalau bahasa Jepangnya sugoi. Sugoi. Jadi Nice. Every day, everything selalu bicaranya Bahasa itu Inggris. bahasa Inggris dengan bahasa Jepang. Okay, it's really good. Yes. Okay, for the next questions, I want to ask you about kan sekarang di zaman milenial masih banyak anak-anak sepantaran kayak aku mungkin ya, belum berani atau belum percaya diri berbicara bahasa Inggris di depan publik. Menurut Mem, apakah ada cara tertentu atau tips agar mereka lebih percaya diri ketika berbicara bahasa Inggris di depan publik? Ya, harus public speaking. Yes, public speaking. Itu pertama adalah the first ada performance. Performance? Yes, performance in the case. Jadi penampilan yang percaya diri. Nah itu yang pertama ya. Secondly yaitu jangan takut untuk bicara. Ya. Di sini ada magic book. Nah, ini kuasain dulu. Vocabulary. Yes, kuasain. Kuncinya adalah di vocabulary. Jadi sekalipun dia profesor atau doktor, itu lemahnya adalah di magic book vocabulary. Meskipun speakingnya lancar, listeningnya lancar, writingnya lancar, and listeningnya lancar ya. Namun pasti ada kendala di magic book vocabulary. Oh, jika seseorang kekurangan kosakata maka mereka tidak akan bisa akan berbicara. buntu. Ya, betul-betul. Akan buntu. Jadi spellingnya itu. Spellingnya. Yes. Mungkin seperti ini, jika kita menguasai kosakata yang banyak, kita nggak perlu mikir buat berbicara bahasa Inggris lagi. No, langsung Kayak sat gitu ya. Seperti kita nggak harus melalui grammar ya. Jadi banyak nonton film asing Grammar. itu, yes, ini grammar ya. Nggak harus berbicara speaking English, nggak harus berdasarkan grammar ya. Sekarang grammar atau tenses itu hanya di lembaga khusus untuk ya? TOEFL, terus IELTS? untuk IELTS ya, untuk TOEFL ya, itu boleh dipakai. Tapi kalau untuk hanya conversation, hanya kaiwa gitu, bahasa Jepang ya, itu tidak memakai. Banyak orang Amerika sekarang tidak beraturan bicara harus berdasarkan grammar. So, let's say no to grammar. Okay. Jadi nggak usah takut. Intinya adalah in the case, percaya diri. Banyak talking, my friend, my brother, my sister, yes, and your friend, we all in the class ya. Jadi bicara di dalam kelasnya. Jadi kita hanya perlu menguasai vocabularies agar Yes. bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Yes, oke. Baik, Ma'am. Tidak usah pusing-pusing. Oke. Enjoy ya. Enjoy ya. Baik, oke teman-teman. Jadi itulah bagaimana kita pentingnya menguasai bahasa asing di era sekarang ini. Yang pertama yang kita dapatkan itu kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, kita bisa mempunyai bahasa asing, kita bisa keliling ke luar negeri tentunya, Ya, kita bisa bekerja gratis. kita bisa bekerja di perusahaan terbesar jika kita menguasai bahasa asing. Yes. Peluangnya banyak ya Mem ya. Yes. Oke, jadi untuk tips atau cara gimana kita percaya diri ketika berbicara di depan publik menggunaai bahasa asing dengan cara percaya diri terlebih dahulu. In the case. Or in the, confidence. Yes. Confidence. Kalau Kalau nggak percaya diri kita nggak bakal bisa. yes. Tapi sebelum itu impossible. I want to speaking English. No. Kuasain magic vocabularies. vocabulary no.
I'm so sorry. Oh, let's say kita menguasai vocabulary terlebih dahulu, Yeah. kemudian kita practice all the time, which is we can speak English like a native speaker, isn't it? Yes, Okay. So, ma'am, karena waktu mungkin udah cukup ya. Semua pertanyaan Marcel yang Marcel pertanyaan kepada ma'am sudah dijawab dengan benar, dengan baik, dan alhamdulillah sangat bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton podcast ke rumah di episode minggu ini. So buat kalian yang mau mengunjungi podcast ke rumah, tinggal follow Instagram Kurma. I think just it from me, I'm Marcel, back to you. See you in the next episode in podcast Kurma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ma'am ya.